Assalamualaikum Manji, halo apa kabar? Hari ini Sabtu 28 Maret 2026, masih dalam suasana hangat Idul Fitri nih. Mumpung lagi libur, saya hari ini nggak sendirian. Kita akan bareng teman-teman dari Unlock History dan Kanal Mania mau ngajak kalian belusukan sejarah. Pernah dengar istilah Wester Selokan? Kalau diterjemahkan ini adalah Selokan Barat. Kedengarannya sederhana, tapi jangan salah kanal ini ada di sebelah barat Sungai Ciliwung yang punya peran vital banget di zamannya. Jadi kanal ini dibangun di belakang, tepatnya di setelah Oster Selokan atau Kanal Timur yang dibangun tahun 1750-an. Jadi ceritanya dulu Batavia lagi pusing tujuh keliling gara-gara Ciliwung banyak kesedot ke Kanal Timur via Katulampa. Debit air yang masuk ke kota Batavia waktu itu tekor pada musim kemarau. Efeknya kanal-kanal di dalam kota jadi dangkal, kapal nggak bisa lewat, dan yang paling horor adalah lumpurnya mengendap jadi sarang penyakit. Akhirnya lewat resolusi 6 Agustus 1776 diputuskan proyek ambisius gali kanal baru untuk mencuri air dari Sungai Cisadane di Impang Bogor buat dialirin ke sini. Nah, biar nggak cuma teori, kita akan jalan-jalan sama ahlinya, Kang Wisnu dari Kanal Mania, untuk bahas tuntas teknis dan cerita di balik Wester Selokan. Yuk, ikutin perjalanan kita. Selamatkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di area stasiun Bogor. Wilujeng sumping di Bogor kota hujan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perkenalkan dulu, saya Mas Wisnu dari Kanal Mania. Tahun 1700-an pemerintah VOC pada saat itu, karena masih belum kolonial Belanda, masih VOC, bikin dua proyek besar di Bogor. Yang satu disebut Wester Selokan, yang satu disebut Oster Selokan. Kalau Wester Selokan, airnya itu dari Cisadane, Wester Selokan. Kalau Oster Selokan, airnya dari Sungai Ciliwung, yang sekarang jadi Bendung Katulampa. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya kita akan lanjut jalan ke titik pertama, yaitu kita akan nanti ke Jembatan Merah. Ya. Nah, Jembatan Merah sendiri kapan dibangun? Nah, kapan dibangunnya ini tidak ada yang mengetahui pasti kapan pastinya. Tapi kalau keberadaan jembatan di atas sungai ini itu sudah ada sejak sungai yang di bawah ini dibuat atau dibangun. Nah, di halaman pertama di PDF tadi itu ada tampilan peta tahun 1798. Di situ sudah tergambar adanya jembatan di lokasi ini. Dan itu kalau kita zoom, namanya itu belum Broadbrug atau belum Jembatan Merah, tapi masih Tolbrug, jembatan tol. Nah, itu berarti dulu di jembatan ini pernah ada pemungutan biaya tol untuk lewat jembatan ini. Nah, tapi sungai yang di bawah ini adalah sungai buatan. Nah, yang dimaksud dengan Wester Selokan itu yang di bawah ini. Tapi kalau orang Bogor pada umumnya mengenal sungai ini namanya Sungai Cipakancilan. Oke, baik teman-teman, selamat datang di tujuan berikutnya, titik kedua. Ya, ini namanya Dam Paledang, atau kalau di arsip Belanda itu disebutnya Pledang. Sebutannya ya mirip-mirip lah, ada Paledang, ada Pledang. Tapi kalau di kolonial itu Pledang. Daerah situ sebutnya Pledang. Ya, terkait penyebutan. Oke, dan sungai ini masih bagian dari sungai yang di bawah Jembatan Merah tadi. Bagian dari Wester Selokan. Nah, jadi Dam Paledang ini dibangun tahun 1820, 44 tahun setelah pembangunan awal Wester Selokan, barulah dibangun Dam Paledang ini. Nah, Dam Paledang ini merupakan, uniknya adalah merupakan titik pengambilan air pertama sepanjang Wester Selokan. Dari Bendung Empang, ya hulunya, Wester Selokan itu kan bermuara, endingnya itu sampai di Manggarai. Titik akhirnya, muara airnya itu di Manggarai, di Ciliwung.
banjir kanal barat. Nah, digunakan atau dimanfaatkan untuk irigasi. Nah, pengambilan air pertamanya itu ada di titik sini, Dam Paledang. Ya, yang dibangun tahun 1820. Nah, airnya itu buat di mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada pintu air. Airnya itu mengalir ke saluran yang disebut namanya Cidepit. Di era kolonial disebutnya Cidepit Leding. Cidepit. Nah, ada yang bilang kenapa namanya Cidepit? Karena posisinya itu diapit Sungai Cisadane dengan Sungai Cipakacilan ini. Adalah kenapa irigasi Western Selokan ini dibangun? Karena air Sungai Ciliwung, debit airnya itu berkurang drastis. Kenapa berkurang drastis? Karena dibangun Oster Selokan. Nah, karena dibangun Oster Selokan, debit air Sungai Ciliwung itu berkurang drastis. Karena berkurang, air Ciliwung tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayaran di kanal-kanal Batavia. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi di saat itu air Ciliwung itu bukan hanya untuk irigasi, tapi juga untuk transportasi. Tanda kutip juga menyiram kanal-kanal supaya nggak jadi sarang penyakit. Di musim kemarau biasanya air dari Sungai Ciliwung itu dialirkan ke kanal-kanal. Kenapa saya bilang tadi nggak kebayang alasan latar belakang ini? Karena di zaman kita, ya mikirnya itu kan gimana caranya dari Sungai Ciliwung itu airnya dipecah, makanya ada sodetan. Gimana caranya air itu berkurang ke Ciliwung karena nanti menyebabkan banjir, ya kan? Mikirnya seperti itu kalau sekarang. Kalau tuh air Ciliwung nggak ke Jakarta, mungkin dibikin tuh nggak ke Jakarta. Makanya di sana ada bendung Ciawi, ada bendungan Ciawi, bendungan Sukamahi, supaya menghambat Sungai Ciliwung. Terus ada sodetan yang di Cipinang, memindahkan air Ciliwung ke Sungai Cipinang. Nah, karena zaman sekarang mikirnya Ciliwung itu penyebab banjir. Jadi dari dulu Ciliwung nggak banjir? Dari Ciliwung banjir. Oh, Ciliwung banjir. Di saat musim hujan tinggi. Tapi selain banjir, itu juga dimanfaatkan buat yang lain. Sampai-sampai kalau Ciliwung kering, itu mikir gimana caranya dapat air supaya masuk ke Ciliwung. Nah, akhirnya di tahun 1776 itu kepikiran lah, ya udah diambil aja dari Cisadane. Nanti Western Selokan ini tahap awalnya, tahap satunya itu hanya sampai ke Jambu 2, jembatan Satu Duit. Tahap keduanya nanti Western Selokan itu sebelum masuk ke Ciliwung disadap lagi ke saluran yang sekarang ada di pinggir jalan raya Cilebut sampai Citayam. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Tangerang? Tangerang sempat heboh tahun zamannya Pak Jokowi masih gubernur mau bikin sodetan Ciliwung Cisadane. Orang Tangerang protes karena takut banjir Cisadane-nya. Nah, waktu itu belum tahu. Di sisi lain dari Cisadane sudah ada sodetan ke Ciliwung. Harusnya orang Jakarta juga protes tuh. Muter aja jadi. Iya. Kalau Jakarta bisa protes waktu itu. Lah kalau Tangerang nggak mau, kita juga tutup aja di Western Selokan. Nah sekarang mikirnya sodetan Ciliwung Cisadane ada nggak? Sudah ada sebenarnya. Lewat irigasi yang namanya Cibalok. Di sini tuh ada banyak mata air. Nah, jadi kalau dilihat di situ airnya cukup jernih. Dan ini bukan dari got atas ya. Meskipun di atas itu jalan raya, terus pemukiman, tapi airnya bukan dari got. Nah, ini ada salah satu mata air. Di sebelah sana tadi ada mata air yang cukup gede, yang ada pipanya tadi. Di sana juga ada mata air. Ada dua versi, ada yang bilangnya Paledang, ada yang bilangnya Paledang, gitu. Nah, dua-duanya itu bagian dari kampung tua Paledang ini, di mana ketika pemerintah Van Imhoff tahun 1700-an itu membangun Istana Bogor, perkampungan-perkampungan di sini udah tumbuh. Nah, dan di sini udah berbentuk sebagai desa gitu. Jadi ada beberapa, karena desa itu under district sebutannya. Nah, di bawahnya itu ada kampung-kampung yang lebih kecil lagi, ada Kebon Jahe, tadi Mantarena, terus ada Jembatan Merah, itu kampung-kampung kecil. Nah, semuanya itu terpisah-terpisah. Nah, kemudian disatukan dalam satu desa yang disebut Paledang atau Paledang. Nah, Kampung Paledang ini sebelum adanya Belanda, sebelum ada VOC itu, tadi masih dibilang ada di yang sekarang sekitaran istana. Tapi karena kemudian di sana dibangun, masyarakat asli Paledang itu kemudian bergeser ke arah sini. Dan wilayah Paledang itu, wilayah Paledang yang awal, kayak istana, kemudian jalan Paledang ini, diperuntukkan untuk kalangan orang-orang Eropa. Nah, untuk orang Tionghoanya itu di Surya Kencana. Orang Arab itu ada di Empang. Berarti kalau di sini khusus pribumi? Kalau pribumi itu ada di sebelah sini. Sebelah sini sampai Jembatan Merah. Sampai Jembatan Merah Ciwaringin. Nah, sebelah sana Ciwaringin juga udah Eropa. Udah ada Eropa.
kanal atau sungai yang tadi kita lewatin itu, Cipakancilan atau Western Selokan itu, kewenangannya berada di bawah PSDA Cileunyi Cisadane ini. Jadi teman-teman kalau nanti mau ada penelitian, mau apa, mungkin bisa cari info, cari data di sini gitu. Jangan ke BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai yang ada di Jakarta Timur. Dia pasti akan menyarankan ke sini juga gitu kan, karena ini punya provinsi. Nah, di belakang kita ini ada salah satu bangunan tua, bangunan kolonial yang dulunya jadi kantor ya Pak ya? Ya, ini Pak, tapi saya cek di peta tahun 1919 yang saya lampirkan di bukletnya itu. Nah, di situ tertulis, di sini tuh ada tulisan Second Europe's Larger School, ELS lah, sekolah dasar, Europe's Larger School atau sekolah dasar. Nah, karena depannya Eropa, berarti sekolah dasarnya Eropa. Nah, kenapa ada di sini? Karena tadi yang Mas Rizky bilang di kawasan Paledang ini adalah kawasan Eropa. Apakah hanya di sini? Enggak, karena itu tulisannya ada dua, berarti ada yang satu dong. Kalau yang kedua berarti ada yang satu. Nah, benar aja, yang ke satu itu ada di Hospital Way. Hospital Way itu ya pengadilan ya, dekat stasiun Bogor lah pokoknya. Baik, di buklet teman-teman bisa lihat di bagian overlap pulau. Kalau sekarang orang sini kenalnya itu pintu air Kebon Manggis, karena kita ada di kampung Kebon Manggis. Ya, tapi kalau di era kolonial itu di arsipnya, di dokumennya tulis ini adalah overlap pulau. Overlap itu adalah sebenarnya bisa bilang sodetan ataupun saluran pembuangan. Nah, mana saluran pembuangannya? Ada di sebelah kanan sana, sebelah kiri. Ya, ada di sebelah kiri saluran pembuangan. Apa yang dibuang? Yang dibuang itu adalah air dari Western Selokan. Ya, ini adalah Western Selokannya mengarah ke sana. Yang tadi kita datangin ya, sampai Dam Paledang itu, sampai Jembatan Merah itu ke arah sana. Nah, dibuangnya itu dari Western Selokan ke sana. Iya. Iya, ke bawah. Makanya ini kan airnya ke bawah. Nah, dibuangnya kemana? Ke Sungai Cisadane. Mana Sungai Cisadane? Teman-teman kalau dari jembatan itu kelihatan tuh. Di bawah itu langsung kelihatan Cisadane. Nanti kita coba muterin lewat sana. Ya, ke Cisadane itu. Nah, kenapa dibuang? Jadi ini sebenarnya kalau di masa sekarang itu fungsinya itu jadi dari bendungan Empang, bendungan utama itu kan nanti ngalir, ya kan ngalir. Kalau debit airnya itu kebanyakan ke over, biar irigasinya, biar salurannya nggak banjir, sebagian itu dibuang lagi, dikembalikan ke sungai besarnya. Nah, itu makanya disebut sebagai saluran pembuangan. Nah, di titik ini juga dibuang nanti air yang dari Cipakancilan, dari Cibalok. Tadi kan si Bapak bilang ada dari Cibalok. Ya, nanti muaranya nanti kita lewat. Muara Cipakancilan namanya. Di buklet juga ditulis. Tujuan kita berikutnya adalah Muara Cipakancilan. Titik pertemuan antara Western Selokan dari Cisadane dengan Cipakancilan. Kan Cipakancilan itu sungai alami. Jadi debit airnya itu nggak bisa dikontrol. Kalau dia banjir, kan masuk ke Western Selokan. Kalau dibiarin, kata Bapak tadi, banjir, bisa bahayain tuh. Makanya dibikin pintu air tadi, Pulau Kebon Manggis itu. Jadi kalau airnya banyak, itu dibuka. Nah, airnya ngalir ke sini. Nah, ini kan sungai apa? Ini sungai Cisadane-nya. Iya, sungai asli, sungai alami. Gitu. Ada yang buang air. Sungai alami. Nah, mana sungai alami yang ini? Yang dulu namanya Ciawi. Iya, dulunya namanya Ciawi. Ini kemana ngalirnya? Sini? Ke sini. Nah, hulunya itu ada di wilayah sekitar Rancamaya. Rancamaya situ, hulunya di sana. Nah, sebelum ada Western Selokan, ya, sebelum ada Western Selokan, muaranya itu tadi ke Cisadane. Ini apa? Western Selokan? Ini Western Selokan yang ini. Nah, nanti damnya itu di sebelah sana. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini kan kayak biasa aja ya, suasana biasanya. Tapi
Beda sama yang Ini pemandangan ini adalah pemandangan yang sangat difavoritkan oleh turis-turis yang ke Bogor. Nah, ini adalah pemandangan dari atas. Dari mana? Nih dari atas rel itu deh. Nih, ini pemandangan ini. Wow. Nah, Nggak ada ke sana, Mas. kenapa? Ada gunungnya di mana? Gunungnya di sana. Oke. Jadi dari atas melihat ke arah selatan, jadi selatannya di sana. Itu pemandangan seperti ini. Di booklet ada tuh. Bahkan di booklet saya kasih lihat perubahannya dari tahun ke tahun tuh. Oh iya. Di booklet. Yang ini mall apa sih kalau yang ini? BTM. Nah, Mall BTM dulu itu ada Mall BTM itu dulunya Hotel Bellevue. Hotel Bellevue. Nah, view-nya itu ini. Nah, yang di bawah ini, nih rumah yang ini, sekarang kita berdiri nih. Mana? Nih. Oh iya? Ini. Ini kan muara, ini kan Sungai Cipakancilan. Ini Wester Slokan. Nah, kita di sini. Oh iya. Ini rumahnya. Rumahnya harusnya sebelah sini. Cuma udah ganti. Kenapa? Rumah penduduk. Nah, ini POV kita kalau ngeliat ke atas nih. Di booklet juga ada saya tampilin. Nih, hotelnya tuh ini. Nah, ini sungainya. Nah, ini di bawah. Hotel Bellevue. Udah jadi BTM ini. Nah, Rel udah ada Mas Rel. Rel udah ada. relnya udah ada. Zaman dulu ya. Di booklet ada kok, Pak. Posisi kita. Jadi sekarang kita ini ada di tengah-tengah Pulau Empang. Kalau di Ciliwung ada Pulau Gelis, kalau di Cisadane ini ada Pulau Empang. Nah, pulau ini tuh terbentuk akibat dari sedimentasi Sungai Cisadane. Ini kita, iya. Jadi kita di tengah-tengah, sana kan ada sungai lagi. Nah, di depan kita itu ada namanya Bendung Empang. Sebenarnya tadi kan sering ketukar-tukar tuh, apa bedanya sih bendung sama bendungan? Kalau di bahasa teknis irigasi, kalau ngobrol sama orang irigasi, bendung dan bendungan itu beda. Kalau bendungan, fungsinya itu menampung air. Kayak Jatiluhur, ada danaunya kan, ada waduknya kan? Cirata, Cawguling, nah itu bendungan. Tapi kalau dia tidak berfungsi menampung air, maka namanya bendung. Nah kayak gini kan dia nggak nampung air kan? Fungsinya itu bendung adalah untuk meninggikan permukaan air. Jadi bisa dibayangin nggak teman-teman, kalau dari air sungai ini, gimana caranya naik ke atas? Jadi airnya lama-lama naik, ketika naik, disadap ke pintu air. Jadi aslinya, tinggi permukaan ini tuh lebih rendah lagi. Sama kayak yang ada di hilir bendungan, hilir bendung. Tapi karena di bendung, jadi airnya naik gitu. Nah, Wester Slokan itu kan dibangun tahun 1776. Apakah bendungnya sudah seperti ini? Jelas tidak. Di arsip Belanda itu dijelaskan bahwa bendung yang awal itu adalah bendung yang semi permanen. Kalau sekarang itu mungkin biar bisa gampang bayanginnya bronjong, tahu bronjong nggak? Pakai bambu, dimasukin batu, nah ditumpuk, jadilah bendung. Tapi kelemahannya apa? Longsor. Kalau banjir, hancur. Nah itu kelemahannya di awal-awal pembangunan Wester Slokan. Nah kemudian karena sering hancur, biaya perawatan mahal, muncullah ide bendung tersebut dipermanenkan. Kapan? Nah kalau kita cari di artikel internet, Google, biasanya pada menyebutkan tahun 1872. Tapi setelah saya cari 1872 tuh tidak ada dokumen yang tertulis bahwa ini dibangun. Kenapa? Karena memang bendung ini dibangun bukan langsung permanen seperti ini, tapi bertahap. Di tahun 1846 itu ada laporan koran berita yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memerintahkan Bupati Bogor saat itu untuk membangun bendung di Cisadane. Karena 1842-43 itu kan eranya tanam paksa, jadi butuh air. Nah gimana caranya biar Wester Slokan itu maksimal? Diperintahkanlah suruh bikin bendungan permanen sekitar 1840-an. Nah di saat bendung itu dibangun, pintu airnya belum ada. Jadi air langsung nerobos ke Wester Slokan kalau banjir. Pintu air itu baru tahun 1898. Jadi banjir besar, airnya masuk, nggak terkontrol, barulah ide bikin pintu air. Tahun 1898. Nah ini adalah bendung Dam Cisadane. Ini setelah tahun 1900. Ini kalau dilihat dari arah bawah. Nah tadi teman-teman lihat ada jembatan gantung? Iya. Itu udah dari zaman Belanda. Nah jadi ini disinilah hulu dari Wester Slokan atau Kali Baru Barat. Itu di UI kan ada saluran air tuh. Nah dari sini airnya. Jadi tidak berlebihan kalau kalian ke UI, ini danau UI, salah satu sumber airnya dari Cisadane. Pasti orang bakal nggak mungkin lah Cisadane di Tangerang gitu kan. Nah kalau kita urutin, nyampe lah ke sini, nyampe ke sini. Pasar Minggu arah Saharjo itu sebelah kiri ada sungai. Itu dari sini. Mampang Depok
yang sering banjir, Iya. padahal di Depok nggak hujan. Masjid ya, masjid. Iya, Masjid. masjid. Perapatan masjid itu. Iya. Iya, kan sering banjir tuh dulu Iya, kan. betul. Padahal di Depok nggak hujan. Iya. Kenapa? Karena airnya dari sini. Kiriman dari sini. Iya, Iya, Kalibaru Barat. dari Kalibaru Barat itu sampai ke Mampang. Makanya orang Depok aneh. Lah Depok nggak hujan kok banjir. Gitu teman-teman. Gimana? Sudah terjawab? Ya. Jadi Cisadane dan di era VOC ya, ini balik lagi. Bukan di era modern tapi di era VOC. Orang pada saat itu udah kepikiran gimana caranya menghubungkan Sungai Cisadane dengan Ciliwung.